Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview pelajaran Al-Quran Hadis yang akan di PS-kan pekan depan. Sebelum itu, siapkan dulu kisi-kisi dan buku pelajarannya. Materi yang akan diujikan pertama, bab Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Submateri yang diujikan tentang pengertian Al-Quran. Silahkan nanti diingatkan, dihafalkan, dipahami makna Al-Quran. Kalau menurut bahasa itu bacaan, menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir. Ya, ingatkan itu ada di bukunya, silahkan dicatat dan dihafalkan. Selanjutnya proses turunnya Al-Quran atau caranya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam buku ini ada 3 ya. Allah menyampaikan pengertian ke dalam hati Nabi Muhammad, kemudian menyampaikannya melalui tabir atau melalui hijab, dan yang ketiga melalui perantara malaikat. Kemudian tentang hadis. Nah, hadis kan pada zaman Nabi itu tidak dicatat, hanya dihafalkan saja oleh para sahabat. Kenapa tidak dicatat? Karena agar tidak tercampur dengan Al-Quran, untuk menjaga kemurnian atau kemutlakan Al-Quran. Maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan, yang pertama di sini memimpin manusia ke jalan keselamatan, memelihara dan mempertahankan kehormatan manusia, mempertahankan kesucian manusia sebagai petunjuk, pedoman, dan pelajaran. Silahkan bisa dikembangkan ya, bukan cuman sebagai ini, tapi misalkan tidak tahu dalam pengaplikasiannya atau dalam kehidupannya. Misalkan sebagai petunjuk itu, kita di dunia ini dengan adanya Al-Quran kita tahu aturan, misalkan aturan muamalah, artinya bergaul dengan masyarakat, aturan belanja, semua ada aturannya itu karena adanya Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran, di sini ada Al-Furqan, artinya pembeda, Az-Zikr, peringatan, kemudian Mau'izah, ajaran atau nasihat, dan Al-Kitab, yaitu kitab. Ya, silakan dihafalkan ya, minimal ada 4 nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsinya adalah sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia tadi. Misalkan petunjuk bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa tahu cara jual beli itu karena ada dalam ayat Al-Quran dan lain sebagainya, sebagai mukjizat, sebagai hakim, dan sebagai penguat. Diingat ya, macam-macam hadis. Nah, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu namanya hadis. Jadi macamnya itu ada 3. Ada hadis qauli, hadis perkataan Nabi, hadis fi'li, perbuatan Nabi, dan hadis takriri, yaitu persetujuan atau ketetapan Nabi. Contoh macam-macam hadis. Contohnya ya, kalau misalkan hadis qauli biasanya ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan al mukmin lil mukmin kal bunyan, itu hadis qauli. Kalau hadis fi'li biasanya ada kata kana Muhammad atau kana Rasulullah, jadi ada kata kana, artinya kana itu kayak keadaan Nabi sedang. Nah, kan itu namanya perbuatan. Kemudian kalau takrir memang agak sulit dideteksi, kita harus tahu maknanya, makna keseluruhan hadis tersebut. Nah, minimal tahu dari perbedaan qauli dan fi'li. Nah, kemudian ada yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah tapi redaksi kalimatnya dari Nabi. Misal Allah menyampaikan kepada Nabi begini, nah disampaikan oleh nabinya dengan perkataan Nabi sendiri. Kalau Al-Quran Allah nurunin kepada Nabi, Nabi nyampein kepada sahabat dengan apa yang disampaikan Allah. Tapi kalau hadis tidak, jadi perkataan Nabi tapi maknanya dari Allah. Nah, biasanya ditandai dengan ada qala Allahu ta'ala. Ya, jadi misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala. Jadi ada qala Allahu ta'ala-nya, Allah berfirman. Seperti itu. Itu ya perbedaannya. Kemudian ciri-ciri hadis yang tadi ya. Kalau hadis qauli itu perkataan Nabi, cirinya ada kata qala. Kalau hadis fi'li ada kata kana, yaitu perbuatan Nabi. Kalau hadis qudsi ada qala Allah ta'ala.
Kemudian fungsi hadis sebagai Al-Quran adalah untuk menjelaskan Al-Quran yang masih global atau masih belum rinci, atau menguatkan yang tadinya misalkan ada dalam Al-Quran dikuatkan oleh hadis, seperti itu. Kemudian tentang penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi maksud menerapkan itu kita mempelajari, mencintai, dan mengamalkan, ya. Mengamalkan Al-Quran bukan cuma dihafal saja, tapi kita praktekkan. Artinya kita berbuat baik kepada orang lain, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, kemudian perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, perilakunya gimana? Sikapnya baik, akhlaknya bagus, akidahnya kuat, ibadahnya lancar. Nah, itu salah satu perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Untuk lebih jelasnya silahkan nanti kalian baca lagi di bukunya. Kemudian bab 3 tentang Al-Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, tentang konsep tauhid. Karena keempat surat ini secara umum adalah menjelaskan tentang tauhid. Yang mana tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah yang dijelaskan dalam keempat surat ini. Tauhid uluhiyah itu artinya tauhid kita mempercayai bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah, hanya satu-satunya Tuhan. Itu tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu artinya ilah. Ilah artinya Tuhan, Tuhan yang berhak kita sembah. Kalau tauhid rububiyah, Rob, artinya Rob itu kayak pengatur, penguasa. Nah, itu namanya kita percaya bahwa Allah itu yang mengatur dunia ini, yang menguasai. Nah, itu tauhid rububiyah. Misalkan ada kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Kita memuji Allah karena Allah semesta alam, artinya yang menguasai, yang mengatur, yang mendidik kita. Nah, itu tauhid rububiyah. Tapi kalau ilahin nas, Tuhannya manusia, berarti itu tauhid uluhiyah. Atau ada lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada engkau, kepada engkau itu artinya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Artinya itu adalah tauhid uluhiyah, karena hanya kepada Allah kita menyembah, begitu. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Nah, itu namanya tauhid rububiyah, karena kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon penjagaan, begitu. Jadi yang perlu ditekankan untuk bab 3 ini, Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kalian harus hafal ayatnya dan artinya, dan fahami tentang konsep tadi tauhid uluhiyah atau rububiyah. Kalau uluhiyah tadi kita percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan atau Allah yang berhak kita sembah. Kalau tauhid rububiyah artinya Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu Tuhan yang menguasai, yang merajai, yang mendidik kita, yang mengatur kita. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita tahu, bisa membedakan setiap ayat. Oh, maksud ayat ini itu tentang tauhid rububiyah, karena Allah maha mengatur, Allah itu semesta alam, begitu. Itu ya inti dari bab 3. Nah, kemudian yang terakhir tentang hadis, tentang iman dan ibadah yang diterima Allah. Tentang iman yang pertama, tentang al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi intinya kita tahu bahwa iman itu adalah meyakini atau mengetahui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan arkan anggota badan. Sebenarnya udah pernah tahu ya makna iman itu, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Artinya kita meyakini dalam hati bahwa hanya satu-satunya Allah Tuhan kita, diucapkan artinya kita ada. Kemudian diamalkan artinya kita melaksanakan perintah Allah, sholat gitu. Kemudian yang ayat hadis kedua ya, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar Allah. Tentang iman ini yang penting kita tahu bahwa iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Artinya apa? Kita benar-benar memberi kesaksian kepada Allah, meyakininya, dan tidak menduakan Allah. Kemudian jadi bukan cuman
hanya di lidah saja kita mengucapkan saya yakin ke Allah, tapi dalam prakteknya nggak ada. Tapi buktikan dengan kita sholat, kita melakukan hal-hal baik. Nah itu adalah bentuk kita percaya kepada Allah atau iman kepada Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah dan mengucapkannya dengan lidah, nah ada yang namanya harus istiqomah. Jadi bukan cuma kali itu aja, tapi harus dirutinkan atau didawamkan atau diistiqomahkan. Artinya selalu. Nah namanya istiqomah itu ada istiqomah lidah. Artinya kita selalu zikir dan mengingat Allah, mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan syukur kepada Allah gitu. Istiqomah badan artinya membiasakan diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Istiqomah hati, kita senantiasa takut terus kepada Allah ya. Istiqomah jiwa, ya benar-benar kita itu menghindarkan diri dari kemaksiatan, menjaga diri kita. Ada juga istiqomah hidup yang seluruh hidup kita ditunjukkan hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Selanjutnya tentang ibadah yang diterima Allah. Jadi untuk mendapatkan penerimaan ibadah kita dari Allah, jadi ada 2 syarat. Kita satu khusyuk, artinya kita menerima, ikhlas artinya ikhlas, dan juga sesuai dengan syariat. Jadi bukan cuman sholat ya sholat, tapi ternyata nggak ikhlas atau nggak khusyuk kita. Jadi yang pertama kita ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan atau tentang dengan syariat Islam gitu. Kemudian ayat yang berbicara tentang ibadah. Ada hadis tentang ibadah bahwasanya barang siapa yang mengerjakan perbuatan tidak dari agama Allah, artinya tidak sesuai syariat, maka ia akan ditolak. Jadi mengada-ngada, bid'ah namanya. Jadi hal-hal bid'ah itu artinya hal yang baru. Jadi ketika kita udah ada tuntunannya, ikutin tuntunan yang ada. Jadi jangan mengada-ngada, ini udah tahu sholat begini, dia sholatnya lain. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak bakalan diterima ibadahnya. Jadi makanya tadi syarat ibadah diterima ada 2. Satu ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai syariat. Jangan ngasal. Ikuti, Nabi udah ngasih tahu nih begini sholat. Di dalam hadis dikasih tahu kayak gini gerakan-gerakannya, terus dia melenceng. Nah itu namanya bid'ah, artinya hal yang baru yang dia buat-buat dan itu ditolak. Hadis yang selanjutnya adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusilur rahim. Jadi sahabat nanyain ke Rasul, ya Rasul, beritahu amalan apa yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan ke neraka. Nabi menjawab, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian dirikan sholat, yang ketiga zakat, dan keempat silaturahim. Jadi kata Nabi, kamu akan masuk surga dan enggak bakalan masuk neraka kalau kamu yang pertama. Kata Nabi, kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Intinya tidak menyekutukan. Barulah. Artinya yakin dulu ke Allah bahwa Allah satu-satunya yang disembah, nggak ada Tuhan lain. Yang kedua baru laksanakan sholat, zakat, dan silaturahim. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan ingin diterima oleh Allah adalah melaksanakan syariatnya, yaitu sholat. Ya. Kenapa sholat? Sholat juga adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan kita. Selain daripada bentuk ibadah, ada juga hikmah dan manfaat di balik sholat tersebut. Yang pertama, dengan sholat kita ingat kepada Sang Pencipta. Dengan sholat kita bisa menjaga kebersihan. Artinya karena kita wudhu, jadi menjaga kebersihan. Dengan sholat kita mohon petunjuk. Kemudian hidup kita jadi disiplin, teratur. Kenapa disiplin, teratur? Karena setiap waktu kita melaksanakan sholat. Kemudian menjaga atau sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Itu beberapa hikmah dari sholat tersebut. Dan yang terakhir adalah hadis tentang innamal a'malu bin niat. Jadi intinya segala sesuatu harus diawali atau didasari dengan niat. Ya, kalau nggak diniatkan, apapun itu nggak bernilai ibadah. Misalkan tiba-tiba ngelaksanain aja tanpa niat karena Allah,
Dalam sholat aja tanpa ada niat itu batal, karena niat sudah ada dalam setiap rukun apapun. Mau puasa kita diniatkan sebelum puasa, mau wudu niat wudu, mau sholat niat sholat. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan niat, ya. Nah itulah kisi-kisi dari Al-Quran hadis. Belajar yang betul, maksimalkan, insya Allah nilainya juga maksimal. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.